Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat langit malam? Gelap, luas dan penuh bintang yang berkelap-kelip. Tahu nggak, setiap titik cahaya itu adalah matahari loh. Jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari kita. Coba bayangkan, ada jutaan bahkan miliaran bintang seperti itu di langit. Mereka berkumpul membentuk galaksi yang indah. Nah, galaksi kita sendiri namanya Bima Sakti. Dan ternyata, Bima Sakti hanyalah satu dari miliaran galaksi di alam semesta ini. Luas banget, ya. Langit malam itu seperti jendela yang menunjukkan betapa besarnya alam semesta dan betapa kecilnya kita. Tapi jangan kecil hati dulu, justru disitulah letak keajaibannya. Kita, manusia, bisa loh mempelajari dan memahami alam semesta ini. Kita bisa mengagumi keindahannya dan mengungkap rahasia-rahasianya. Setiap kali kita melihat bintang, sebenarnya kita sedang melihat masa lalu loh. Soalnya, cahaya bintang itu perlu waktu lama untuk sampai ke mata kita. Bahkan, beberapa bintang yang kita lihat mungkin sudah tidak ada lagi. Keren banget kan? Alam semesta ini penuh misteri dan keajaiban yang belum terungkap. Nah, di video kali ini, kita akan menjelajahi bersama keajaiban-keajaiban itu. Siap-siap ya, kita mulai petualangan kosmik kita. Teman-teman, sekarang kita akan menjelajahi tata surya kita. Di tata surya ini, ada banyak planet yang unik dan menakjubkan. Pertama, ada Merkurius, planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Bayangkan, di sana sangat panas. Suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Selanjutnya, ada Venus. Planet ini diselimuti awan tebal beracun loh. Saking panasnya, Venus bahkan lebih panas dari Merkurius. Suhunya mencapai 462 derajat Celcius. Wow. Nah, kalau planet merah yang satu ini pasti kalian sudah tidak asing lagi. Yap, Mars, planet yang dingin dan berdebu. Para ilmuwan percaya kalau dulu Mars punya air di permukaannya. Kira-kira, pernah ada kehidupan di sana nggak ya? Sekarang kita loncat ke planet yang lebih besar. Yuk, Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Jupiter adalah bola gas raksasa dengan badai besar yang sudah ada selama berabad-abad. Salah satunya namanya bintik merah besar. Badai ini bahkan lebih besar dari bumi. Selanjutnya, ada Saturnus, planet bercincin yang cantik banget. Cincin Saturnus terbuat dari bongkahan es dan batu, yang jumlahnya nggak terhitung. Terakhir, ada Uranus dan Neptunus, dua raksasa es yang jauh dan misterius. Masih banyak rahasia yang tersimpan di sana. Teman-teman, tahu nggak sih? Galaksi-galaksi di alam semesta ini tidak diam saja loh. Mereka bergerak, berputar, bahkan bertabrakan. Wah, gimana tuh kalau galaksi bertabrakan? Pasti seperti ledakan dahsyat ya. Eits, jangan salah. Tabrakan galaksi tidak seperti yang kita bayangkan kok. Bintang-bintang di dalam galaksi itu jaraknya sangat jauh, jadi jarang terjadi tabrakan langsung. Tapi, gaya gravitasi dari kedua galaksi akan saling menarik dan mengubah bentuk mereka. Proses tabrakan galaksi ini bisa berlangsung sangat lama loh. Bisa jutaan, bahkan miliaran tahun. Lama banget ya. Tapi, hasilnya keren banget. Akan tercipta galaksi baru yang lebih besar dan lebih indah. Nah, galaksi kita sendiri, Bima Sakti, juga diperkirakan akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda, tetangga galaksi kita. Tenang saja, tabrakan ini masih lama kok, sekitar 4 miliar tahun lagi. Tapi coba bayangkan, betapa spektakulernya peristiwa itu. Teman-teman, pernah membayangkan hujan berlian nggak? Wah, pasti indah banget ya. Di bumi, berlian itu batu mulia yang langka dan mahal. Tapi, di luar angkasa, hujan berlian mungkin adalah hal yang biasa. Di planet Jupiter dan Saturnus, tekanan dan suhunya sangat ekstrem. Nah, karena tekanan dan suhu yang ekstrem ini, atom-atom karbon di atmosfer bisa terkompresi dan membentuk kristal berlian. Kristal-kristal ini kemudian jatuh ke inti planet seperti hujan. Wah, coba bayangkan kekayaan yang tak ternilai di sana. Sayangnya, mengambil berlian dari planet gas raksasa masih mustahil untuk saat ini.
Tapi, membayangkannya saja sudah seru ya. Hujan berlian hanyalah salah satu contoh dari keajaiban alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Di pusat galaksi kita, dan mungkin di pusat setiap galaksi, ada monster kosmik yang misterius, lubang hitam. Lubang hitam punya gravitasi yang sangat kuat, bahkan cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Lubang hitam terbentuk ketika bintang masif runtuh pada dirinya sendiri. Segala sesuatu yang terlalu dekat dengan lubang hitam akan tersedot ke dalamnya dan hilang selamanya. Meskipun mengerikan, lubang hitam juga punya peran penting dalam evolusi alam semesta loh. Mereka membantu mengatur pembentukan galaksi. Dan mungkin saja, lubang hitam adalah kunci untuk memahami misteri terbesar alam semesta. Teman-teman, jangan salah, alam semesta ini tidak sunyi loh. Meskipun di luar angkasa tidak ada udara untuk merambatkan suara, alam semesta punya caranya sendiri untuk bernyanyi. Gelombang radio, gelombang plasma, dan radiasi elektromagnetik lainnya, semua itu adalah suara alam semesta. Para astronom menggunakan alat canggih untuk menangkap suara-suara ini, dan mengubahnya menjadi suara yang bisa kita dengar. Suara gemuruh lubang hitam, dentuman bintang neutron, bahkan gaung Big Bang. Semuanya membentuk simfoni kosmik yang menakjubkan. Sejak dulu, manusia selalu bertanya-tanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Dengan miliaran galaksi dan triliunan bintang di alam semesta, mungkinkah bumi adalah satu-satunya tempat yang dihuni kehidupan? Para ilmuwan terus mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Di tata surya kita sendiri, bulan Europa dan Enceladus diduga berpotensi untuk mendukung kehidupan. Di luar tata surya kita, teleskop Kepler telah menemukan ribuan planet ekstra surya. Beberapa di antaranya berada di zona layak huni, di mana suhunya memungkinkan air cair ada di permukaannya. Penemuan kehidupan di luar bumi, bahkan mikroba sederhana, akan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Bukti bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Alam semesta ini penuh dengan misteri. Salah satunya adalah materi gelap. Materi gelap ini misterius karena tidak berinteraksi dengan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita tahu dia ada di sana. Loh, kok bisa? Karena gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi. Bayangkan, materi gelap ini diperkirakan membentuk sekitar 85% dari total materi di alam semesta. Jauh lebih banyak daripada materi normal yang kita kenal. Apa itu materi gelap? Apa yang membentuknya? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar dalam fisika modern. Jawabannya mungkin akan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Alam semesta ini sangat luas. Jarak antar bintang sangat jauh. Bahkan dengan kecepatan cahaya sekalipun, perjalanan antar bintang akan memakan waktu ribuan tahun. Tapi, bagaimana kalau kita bisa melampaui batas kecepatan cahaya? Disinilah konsep warp drive dan lubang cacing muncul. Warp drive adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk melipat ruang waktu, sehingga jarak antar bintang menjadi lebih pendek. Sedangkan lubang cacing adalah jalan pintas melintasi ruang waktu, seperti terowongan di alam semesta. Tentu saja, warp drive dan lubang cacing masih sebatas teori. Tapi, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita bisa menjelajahi alam semesta dengan teknologi yang melebihi imajinasi kita. Teman-teman, alam semesta ini tidak diam saja loh. Alam semesta terus mengembang seperti balon yang ditiup. Galaksi-galaksi saling menjauh. Semakin jauh, semakin cepat. Apa yang ada di luar batas alam semesta? Apa yang menyebabkan alam semesta mengembang? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Alam semesta adalah tempat yang misterius, penuh dengan keajaiban yang tak terbayangkan. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Alam semesta memanggil kita untuk menjelajah, untuk mengungkap rahasianya, untuk memahami tempat kita di dalamnya.
Generasi mendatang, generasi penjelajah akan mewarisi petualangan kosmik ini. Mereka akan membangun teleskop yang lebih besar. Mereka akan mengirimkan misi ke planet-planet yang jauh. Mereka akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar alam semesta. Mari kita jaga rasa ingin tahu kita. Mari kita terus belajar. Mari kita terus menjelajah. Masa depan alam semesta ada di tangan kita.